Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang sudah Allah karuniakan untuk kita. Kesempatan hari ini, kesempatan saat ini, kita coba telaah bersama-sama tentang hal-hal yang meringankan seseorang untuk boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Agama Islam itu merupakan agama yang mudah dan memberikan kemudahan kepada kaum muslimin sebagai pemeluk dari agama Islam ini. Ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan atau kesukaran itu akan memberikan kemudahan. Nah, di hadis lain Rasulullah SAW itu memberikan petunjuk ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Maka dengan prinsip ini, beragama itu sebetulnya bukan untuk menyulitkan kita, tetapi beragama itu justru memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Nah, kaitannya dengan Ramadan, ayat yang insya Allah sudah sering kita baca dan kita hafal karena ini ayat yang berulang-ulang. Tapi perlu kita ulang di sini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dilanjutkan, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Di ayat ini secara umum biasa kita memahami sebagai ayat perintah untuk menjalankan atau kewajiban kaum muslimin untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tetapi perlu kita lihat, barangkali kita telaah bagaimana awal para sahabat dulu menjalankan puasa. Maka kalau kita membaca ayat tadi yang kelanjutan dari ayat yang pertama kita baca, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Beberapa hari dalam berpuasa itu, tetapi manakala dalam puasa itu ada hari-hari yang kita itu melakukan safar, perjalanan, ataupun karena sakit, maka kemudian diberikan keringanan untuk tidak melakukan puasa. Nah, tetapi kemudian ada ayat berikutnya, di situ disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Nah, di ayat ini itu dulu para sahabat itu sebelum kewajiban menjalankan puasa kutiba alaikumusiyam, itu para sahabat dulu diberikan dua pilihan, yakni orang yang mampu puasa maka dia tetap harus puasa. Nah, kemudian orang yang tidak mampu puasa maka atau tidak ingin puasa, maka dia boleh iftar atau boleh tidak puasa, tetapi dia diharuskan mengganti dengan membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang mampu berpuasa dia berpuasa, tetapi yang nggak mampu fidyatu ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu dia membayar ganti dari puasa, tidak mau puasa dia boleh tidak puasa dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi awal dulu puasa belum ada kewajiban untuk berpuasa. Siapa yang mau puasa maka dia boleh, ataupun tidak puasa dia boleh dengan kewajiban membayar fidyah. Nah, itu awal-awal puasa. Artinya apa?
awal-awal itu orang muslim diberikan keringanan, diberikan pilihan. Ad-dinu yusrun, agama itu ringan. Nah, maka diberikan pilihan. Nah, kemudian ketika sudah terbiasa dengan itu semua, dengan syariat puasa, maka kemudian pilihan tadi itu dimansuh, dihapus menjadi kewajiban berpuasa kecuali bagi musafir dan orang sakit. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sekali lagi dari ayat itu, siapa yang ingin puasa maka dia berpuasa. Siapa yang tidak ingin puasa maka dia membayar fidyah. Itu pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat ini terhapus hukumnya menjadi kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian sekarang setelah kewajiban puasa itu sempurna untuk kita perlu tahu siapakah orang-orang yang memang Allah berikan keringanan untuk tidak bisa berpuasa. Yang pertama adalah orang yang tidak boleh, bahkan tidak boleh berpuasa, tidak hanya keringanan, itu satu, orang atau wanita yang haid dan nifas. Itu. Nah, ini sebagaimana yang kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah, kunna nahidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'ammaru bi qadha'is shaum wa la nu'ammaru bi qadha'is shalah. Dulu kata Aisyah, kita pada masa Nabi itu kalau wanita itu haid, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa. Berarti boleh meninggalkan puasa. Wala nu'ammaru bi qadha'i as-shalah, tetapi kalau sholat kita tidak diperintahkan untuk sholat. Ini yang pertama, diberikan keringanan untuk tidak puasa. Nah, kemudian yang kedua, musafir dan orang sakit. Musafir dan orang yang sakit, mereka nanti kena kewajiban untuk mengqadha sebagaimana orang haid untuk mengqadha di hari-hari lain. Nah, ini bisa kita pahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami itu berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Faminna as-shaim, di antara kita ada yang tetap menjalankan puasa. Wa minna al-muftir, di kita juga ada yang tidak melakukan puasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah memberikan keringanan kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang memang karena urusan bepergian itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi dia kewajibannya adalah mengganti di hari-hari yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah wanita yang mengandung atau menyusui. Nah, wanita yang mengandung atau menyusui ini dia kena kewajiban qadha atau membayar fidyah. Di kalangan ulama fikih ada berbagai perselisihan tentang ini, nanti bisa diperdalam sendiri. Ini sekedar gambaran awal, telaah awal mengenai keringanan-keringanan untuk orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, kewajiban membayar fidyah ini berarti kewajiban membayar dengan memberikan makan 1 hari kepada fakir miskin sebanyak hari yang ditinggalkan dalam berpuasa. Nah, innallaha wadu'a anil musafir as-shaum wa syatra shalah wa anil hamil abil murdi as-shaum awis siyam. Allah memberikan keringanan bagi orang musafir, juga bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian yang keempat, siapa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sudah sangat tua atau orang tua renta dan orang yang sakit berat, yang memang menurut pertimbangan dokter dia sudah tidak bisa mampu untuk menjalankan puasa. Maka untuk orang ini dia wajib membayar fidyah sebagaimana orang yang mengandung, sebagaimana orang yang sedang menyusui. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang
intinya adalah bahwasanya orang yang sudah tua itu diberikan keringanan rohiso li syekh al-kabir ayuftiro, diberikan keringanan bagi orang yang sudah tua renta untuk tidak berpuasa, tetapi wajud aim ala kulli yaumin miskinan, tetapi setiap hari dia harus memberi makan satu orang miskin. Wala qadha alaihi, tetapi dia tidak wajib membayar qadha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni, Al-Hakim, dan dia mensahihkan dari hadis ini. Nah, ini sekedar bahwasanya Islam itu memberikan keringanan, tidak ingin menyulitkan hamba-hambanya. Maka orang-orang yang tersebut tadi itu diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak menjalankan ibadah puasa, tetapi bisa membayar qadha atau membayar fidyah sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi intinya bahwasanya kita yang mampu, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan, syukur kita kepada Allah dengan menjalankan puasa. Tetapi manakala memang kita sedang diuji oleh Allah, penyakit, tua renta, bepergian dan sebagainya yang memang dibolehkan untuk tidak berpuasa oleh syariat, maka keringanan itu boleh kita ambil. Semuanya kita menjalankan puasa ataupun tidak menjalankan puasa karena udzur-udzur yang sudah Allah berikan, itu sama-sama mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali telah kita untuk tema kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.